Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Misuryani, NPM 18060045, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Prinsewu Lampung. Kesempatan kali ini saya akan melakukan podcast dengan tema keagamaan, tokoh inspiratif Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Prinsewu. Bersama Bapak Hanif Adiwijaya selaku pimpinan Pondok Pesantren Taman Santri Mardotilah. Assalamualaikum Pak. Jadi di sini saya dari mahasiswa KKN Mandiri UPI tahun 2021 mendapat tugas dari kampus untuk membuat podcast, dan di sini podcast saya mengambil tema keagamaan, dan izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Baiklah, sebelum wawancara dimulai, apakah boleh Bapak perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Baik, sebelumnya saya, yaitu namanya Hanif Adiwijaya, untuk di pengajian ini sebagai pimpinan Taman Santri Mardotilah. Jadi pengajian di sini namanya yaitu Taman Santri Mardotilah atau singkatan daripada TSM, yaitu Taman Santri Mardotilah. Kenapa kok bukan musola atau pengajian? Taman yang berarti kan tempat yang sangat indah, makanya namanya taman harus bersih. Taman santri karena tempat mengaji, Mardotilah mendapatkan ridho dari Allah. Yang kita harapkan adalah semoga dengan tempat yang indah ini untuk mengaji, dan harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di era milenial yang sekarang ini, bagaimana strategi Bapak untuk mengajak siswa-siswa yang masih remaja, beranjak dewasa itu untuk gemar mengaji? Strategi yang kita pakai, kita harus mengikuti zaman. Kalau kita mengikuti masih ikut zaman bahla atau zaman dulu, ya nanti orang-orang itu, anak-anak itu akan bosan. Kita harus mengikuti zaman, dari zaman ke zaman. Apa yang sekarang masih masih viral, kita ikuti. Contoh sekarang anak-anak kan masih zamannya zaman sholawatan, sepertinya kita harus ngikutin. Sholawatan apa yang masih terbaru, ayo kita ikuti, nanti kita untuk puji-pujian. Terus ada lomba apa yang masih itu kita ikuti. Jadi anak-anak itu akan senang, oh iya di sana ada lomba-lomba. Jadi strateginya kita mengikuti sesuai dengan perubahan zaman. Jadi kita itu tidak hanya memakai strategi yang zaman dulu aja, nanti anak-anak bosan. Ikuti zamannya kayak gini, kita ikutin, tapi kita ngimbangin supaya kita itu tidak tertinggal jauh dengan perubahan zaman yang sekarang. Oke, pertanyaan terakhir Pak, pesan Bapak kepada saya dan kepada anak-anak di zaman milenial ini apa? Pesan yang pertama untuk mbak-mbaknya ini ya, sebenarnya sudah nggak perlu lah ada pesan-pesan, udah pinter-pinter semua, sudah kuliah sudah banyak, ya sudah banyak. Ini kan semuanya jurusan keguruan, pendidikan, ya cuma satu pesannya, nanti jadilah pendidik yang benar, yang berakhlak mulia. Kalau jadi guru ya sesuai dengan namanya, guru, digugu dan ditiru dengan kebaikannya. Contoh, kalau pas ngajar pakai jilbab, ya di rumah pakai jilbab. Jangan pas di sekolah pakai jilbab, cuma pakai lekton, itu kan nggak benar. Namanya guru di mana-mana menjadi sorotan bagus. Tuh, pokoknya itu yang pertama. Untuk anak-anak zaman sekarang memang berbeda jauh dengan zaman dulu. Perbedaannya apa? Cuma satu. Apa? Sekarang setiap anak yang masih kecil pun sudah megang HP. Terutama sekarang apa? Game online. Nah itu yang sangat berbahaya. Itu game online itu sangat berbahaya. Oleh karena itu ya kita harus bisa gimana ya? Mencegah lah. Kita mengendalikan jangan sampai terfokus dengan HP. Nah, itu karena bahaya sekali sekarang anak-anak kecil pun sudah megang HP. Kalau sudah megang HP pasti permainan, akhirnya ngajinya terhadap ketinggalan, sekolahnya aja pun nggak dapat apa-apa. Itu
harus kita perhatikan yang lebih jelas, harus kita kerasin. Keras bukan berarti dipukul, tapi kita harus banyak-banyak cerewet. Apalagi nanti guru jangan bosan-bosan cerewetin aja. Apalagi nanti jadi guru itu jangan bosan-bosan. Ya pokoknya apalagi menjadi guru anak-anak SD itu adalah nanti belenger pokoknya itu nanti ngomongnya itu. Tuh, pokoknya pesan guru digugu dan ditiru, jadilah pendidik yang berakhlakul karimah supaya tidak dicontoh. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pesan-pesannya untuk saya dan untuk generasi milenial zaman sekarang. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ilmunya yang diemban di Umpri bisa bermanfaat dan bisa ditularkan dalam kehidupan sehari, khususnya untuk anak didiknya kelak. Amin. Sejak kapan sih Bapak mendirikan pondok pesantren ini? Ya, alhamdulillah pengajian kita ini sudah berdiri sejak tahun 2000. Pada tepatnya yaitu bulan Januari sudah punya tempat sendiri di sini. Tadinya kan sebelum di sini masih di perumahan, tapi alhamdulillah setelah itu sudah berdiri sendiri di sini. Tempatnya pun alhamdulillah insya Allah enak dan memuaskan karena tempatnya agak luas dan untuk belajar pun insya Allah mudah. Alhamdulillah ya Pak. Jadi sejak tahun berapa Bapak terjun ke dalam bidang keagamaan ini? Ya alhamdulillah sudah sekitar tahun 2008-2009 itu sudah ikut terjun membantu untuk ikut ngajar anak dari Iqra, terus Al-Quran, semampu kita lah, kita bisa kita sedikit-sedikit kita tularkan kepada anak-anak santri. Terus kita ke kampus juga ya kadang kalau pas pulang juga ikut ngajar. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bisa ikut menularkan ilmu-ilmu kita yang kita dapatkan walaupun sedikit-sedikit, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pondok pesantren ini berdiri sudah berapa tahun ya Pak ya? Sekitar 21 tahun kan, kita mulai dari 2000, merintis dari 2000 sampai sekarang 2021, berarti kan sudah 21 tahun. Alhamdulillah generasi ke generasi, walaupun santrinya yang sudah besar ada yang sudah keseberang kerja, terus ada lagi yang kecil-kecil, generasi-generasi penerusnya masih ada terus untuk mau belajar agama. Alhamdulillah masih ada terus, mudah-mudahan kegiatan seperti ini masih tetap berlanjut sampai hari kiamat. Berapa jumlah santriwan dan santriwati di sini Pak? Untuk santriwan santriwati kurang lebih ada 50-an. Kebanyakan santri di sini adalah wanita. Wanita ya sekitar ada 30-an. Laki-laki sekitar 20-an, kurang lebih 50 santri insya Allah. Ada ibu-ibu juga Pak? Ibu-ibu setiap malam Jumat itu acaranya itu tahlilan, kirim arwah, terus munajatan, terus tausiah agama walaupun hanya sebentar. Yang penting setiap hari malam Jumat selalu ada untuk kirim arwah keluarga kita. Kenapa? Kalau di rumah biasanya belum sempat, karena malam Jumat bareng-bareng temannya jadi semangat. Akhirnya yang tadinya keluarganya sudah meninggal dunia tidak dikirim, bareng-bareng dengan temannya mau bisa mengirim. Itu alhamdulillah lah jamaahnya itu ya, kalau pas berangkat semua ada 70-an. Kan kadang kalau pas sebulan sekali itu ada yang namanya kliwonan. Nah pas kliwonan itu ya kumpul semua, nggak hanya dari Banyumas, ada yang dari Pajarisuk, ada yang dari Bulo, ada yang dari Konjo, ada yang dari Pantura ataupun dari Kalirejo. Nah, itu jamaah-jamaah yang tua-tua. Kalau jamaah biasa setiap malam Jumat, tapi kalau jamaah pas kliwonan itu kumpul jadi satu, itu malam Jumat. Motivasi apa sih Bapak mendirikan pondok pesantren ini? Nah, motivasi kita semua keluarga besar sama santri Alhamdulillah untuk mendirikan pengajian ini tujuannya itu bukan untuk bersaing, bukan untuk pamer-pameran ya, bukan, karena kan ini tujuannya mengajikan intinya untuk akhirat. Karena dulu belum ada yang namanya pesantren di sini pada zaman dulu itu TPA masih jarang, nggak kayak zaman sekarang udah banyak di mana-mana. Dulu masih miris sekali karena terus orang tua itu
inisiatif untuk mendirikan sebuah pengajian. Anak-anak kita itu dididik karena apa? Ya itu tadi, karena agama kan penting. Kalau anak dari kecil tidak dididik agama, ya nanti akhirnya dia tidak akan tahu agama, tidak tahu mengaji, tidak pernah berbakti kepada kedua orang tua. Kadang yang sudah diajarkan saja itu masih melunjak atau tidak sopan santun pada guru dan orang tua, apalagi tidak diajarkan. Nah, itulah motivasi terpenting daripada guru-guru untuk mendidik seorang santri, supaya santri itu anak-anak mau mengaji, menjadi anak yang soleh, dan bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua, masyarakat, agama, dan bangsa. Motivasi kita semua. Berapa sih Pak biaya yang harus dikeluarkan jika ingin menambah ilmu melalui pondok pesantren ini? Oke, kalau masalah kita ngomong biaya, di sini itu tidak ditarik biaya. Kalau ada sistemnya amal bulanan santri itu pun seikhlasnya, tidak ditarget harus sekian, harus 5.000, harus 10.000, enggak. 1.000 ya kita terima, 2.000, 5.000, pokoknya dari 1.000 ke atas. Itu buat anak-anak itu intinya supaya belajar amal. Makanya dipelajari setiap awal bulan anak-anak yang mengaji di sini untuk amal seikhlasnya. Malam ibu-ibu pun seperti itu. Kalau pas malam Jumat kita sediakan kotak amal. Ya kita tidak target yang mau yang ngamal, enggak ya enggak apa-apa. Jadi di sini tidak ada target untuk mengaji, kecuali yang tinggal di sini memang untuk buat masak. Tapi kalau yang ngaji umum gitu, yang tidak menginap ya seikhlasnya apa ada. Tambah ikhlas. Kendala apa saja Pak yang dialami dalam mendirikan pondok pesantren sampai berdiri 21 tahun lamanya? Setiap mendirikan sesuatu hal yang baik pasti banyak ujiannya. Seperti halnya di sini melihat dari sejarah yang lalu, ketika mau mendirikan seperti ini, pesantren di sini itu rintangannya adalah yang pertama adalah biasanya ada fitnah. Yang kedua omongan dari orang lain. Intinya ya banyak ujian dari situ. Ujian itu untuk menguatkan kita supaya lebih semangat lagi untuk membangun, yaitu untuk pengajian seperti itu. Ya namanya mendirikan sesuatu kebaikan pasti ya banyak halangan, banyak rintangan. Enggak hanya dari mendirikan sampai sekarang pun yang masih banyak namanya rintangan, tapi kita tetap hadapi dengan senyuman. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertikaian. Terus di era milenial yang sekarang ini, bagaimana strategi Bapak untuk mengajak siswa-siswa yang masih remaja, beranjak dewasa itu untuk gemar mengaji? Strategi yang kita pakai, kita harus mengikuti zaman. Kalau kita mengikuti masih ikut zaman bahla atau zaman dulu, ya nanti orang-orang itu, anak-anak itu akan bosan. Kita harus mengikuti zaman, dari zaman ke zaman. Apa yang sekarang masih masih viral kita ikuti. Contoh sekarang anak-anak kan masih zamannya zaman sholawatan, sepertinya kita harus ngikutin. Sholawatan apa yang masih terbaru, ayo kita ikuti. Nanti kita untuk puji-pujian. Terus ada lomba-lomba apa yang masih itu kita ikuti. Jadi anak-anak itu akan senang, oh ya di sana ada lomba-lomba. Jadi strateginya kita mengikuti sesuai dengan perubahan zaman. Jadi kita itu tidak hanya memakai strategi yang zaman dulu aja, nanti anak-anak bosan. Ikuti zamannya kayak gini, kita harus ikutin, tapi kita ngimbangi supaya kita itu tidak tertinggal jauh dengan perubahan zaman yang sekarang. Oke, pertanyaan terakhir Pak, pesan Bapak kepada saya dan kepada anak-anak di zaman milenial ini apa? Pesan yang pertama untuk mbak-mbaknya ini ya, sebenarnya sudah nggak perlu lah ada pesan-pesan, sudah pinter-pinter semua, sudah kuliah, sudah banyak, ya sudah banyak. Ini kan semuanya jurusan keguruan, pendidikan. Ya cuma satu pesannya, nanti jadilah pendidik yang benar, yang berakhlak mulia. Kalau jadi guru ya sesuai dengan namanya, guru, digugu dan ditiru dengan kebaikannya. Contoh, kalau pas ngajar pakai jilbab, ya di rumah pakai jilbab.
jangan pas di sekolah pakai hijau cuma pakai laptop, itu kan nggak benar. Namanya guru di mana-mana menjadi sorotan bagus. Tuh, pokoknya itu yang pertama. Untuk anak-anak zaman sekarang memang berbeda jauh dengan zaman dulu. Perbedaannya apa? Cuma satu. Apa? Sekarang setiap anak yang masih kecil pun sudah megang HP. Terutama sekarang apa? Game online. Nah itu yang sangat berbahaya. Itu game online itu sangat berbahaya. Oleh karena itu ya kita harus bisa gimana ya? Mencegah lah. Kita mengendalikan jangan sampai terfokus dengan HP. Nah, itu karena bahaya sekali. Sekarang anak-anak kecil pun sudah megang HP. Kalau sudah megang HP pasti permainan akhirnya ngajinya tetapnya ketinggalan. Sekolahnya aja pun nggak dapat apa-apa. Itu jadi anak-anak sekarang harus kita perhatikan yang lebih jelas, harus kita keras ya. Keras bukan berarti dipukul, tapi kita harus banyak-banyak cerewet. Apalagi nanti guru jangan bosan-bosan cerewetin aja. Apalagi nanti jadi guru itu jangan bosan. Ya pokoknya apalagi menjadi guru anak-anak SD itu adalah nanti belengar pokoknya itu nanti ngomonginnya itu. Tuh, pokoknya pesan guru digugu dan ditiru, jadilah pendidik yang berakhlakul karimah supaya tidak dicontoh. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pesan-pesannya untuk saya dan untuk generasi milenial zaman sekarang. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ilmunya yang diemban di Umpri bisa bermanfaat dan bisa ditularkan dalam kehidupan sehari, khususnya untuk anak didiknya kelak. Amin.